6 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur hangus terbakar. Unjuk rasa berujung ricuh di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menuntut pemungutan suara ulang. Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur masih tinggi. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya, Aya Nufus. Pemirsa, inilah News Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali News Pagi dengan informasi kebakaran besar yang menimpa permukiman padat penduduk di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ya, 3 rumah adat berusia ratusan tahun habis terbakar. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman Tongkonan, Tamana, Lembang Batu Busa, Kecamatan Buntu, Papasan, Toraja Utara. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. Kebakaran menghanguskan 3 unit tongkonan rumah adat Toraja, 5 unit lumbung padi khas Toraja, dan 2 rumah panggung. 5 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 6 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 1 rumah hangus terbakar saat penghuni sedang menunaikan sholat di masjid. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Api dengan cepat membesar dan merembet ke pemukiman lainnya. Para korban kebakaran berusaha menyelamatkan barang berharga yang bisa diselamatkan dan kemudian mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah mobil tangki dan mesin portable digunakan untuk memadamkan api. Namun lokasi yang sempit dan minimnya sumber air membuat pemadaman sedikit terganggu. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari data sementara, 6 rumah hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting arus pendek listrik. Beruntung tak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Sementara itu di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, api membakar rumah warga di RT 19 Jalan Niaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Api berkobar saat pemilik rumah tengah menunaikan sholat di masjid. Rumah rusak total, bahkan tidak ada satupun perabot rumah yang berhasil diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu masyarakat setempat dengan sigap berupaya memadamkan api. Setelah 40 menit dan mengerahkan beberapa unit mobil pemadam kebakaran, api akhirnya bisa dipadamkan. Proses pemadaman melibatkan pemadam dari Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan petugas gabungan lainnya. Belum diketahui berapa kerugian akibat kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Ardi Wirya, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Artis sekaligus orang tua terduga pelaku perundungan Vincent Rompis meminta maaf usai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu, pemerintah memastikan akan melindungi dan mendampingi anak korban perundungan di Sekolah Binus Serpong. Artis sekaligus orang tua pelaku perundungan Vincent Rompis selesai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Usai diperiksa selama 8 jam, Vincent pun buka suara. Vincent mengaku sangat berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Saya nggak ingat sih berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua, dan
Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Sekarang Bang? Sekolah atau gimana? Anak statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan akan melindungi dan mendampingi korban perundungan di sekolah Binus Serpong. Pemerintah juga menyesalkan pihak sekolah yang mengeluarkan secara sepihak para pelaku perundungan. Pelaku semua masih usia di bawah 17 tahun kan, jadi mereka berhak dan wajib negara untuk juga turut memberikan perlindungan. Termasuk sekolah harusnya memberikan perlindungan, tidak boleh sebetulnya kemudian langsung mengeluarkan anak dari status siswa di sekolah, itu sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, polisi telah menaikkan kasus perundungan di Binus School Serpong ini ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun para pelaku termasuk anak Vincent dikeluarkan dari sekolah, sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa berujung ricuh terjadi saat mahasiswa di Polewali Mandar menuntut pemungutan suara ulang di kantor KPUD Polewali. Massa menilai KPU melakukan pelanggaran karena membiarkan adanya kecurangan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari HMI Polewali Mandar diwarnai kericuhan. Massa meminta KPU mengevaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecurangan dan meminta pemungutan suara ulang dilakukan. Kericuhan berawal saat mahasiswa menyampaikan aspirasinya di kantor KPU Polewali Mandar. Namun demonstrasi memanas saat massa memaksa masuk ke kantor KPU untuk bertemu dengan komisioner KPU Polewali Mandar. Aksi tersebut dihalangi pihak kepolisian hingga berujung saling dorong dan kericuhan. KPU adalah bagaimana persoalan-persoalan kesalahan-kesalahan teknis di lapangan itu diselesaikan secara cepat. Karena jangan sampai terjadi lagi, karena sekarang kan sudah terjadi PSI khususnya di Kecamatan Purari. Pihak KPU menerima masukan dari mahasiswa, namun tidak bisa melakukan pemungutan suara ulang karena melewati batas waktu. Persoalan keraguan sama penyelenggara, substansinya itu sih, apalagi khususnya teman-teman di lapangan. Tapi saya sudah menampung tadi, saya minta memasukkan beberapa data yang dimaksud supaya tidak hanya sekedar asumsi. Jadi petanya tadi sudah memasukkan juga data-data ke Bawaslu. Selain mendatangi KPU Polewali, massa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Mereka meminta pengawasan pemilu diperketat dan pelanggaran ditindak tegas. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan.